Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, potnya setelah tadi cover juga untuk membuka area head ya sama boring intinya itu ya. Ini keluhan udah parah ya, 2 minggu oli udah kering. Sekarang kita bongkar area filter ya. Area filter dibongkar dulu untuk mempermudahkan. Ini ada 2 metode ya. Kita dong langsung di rangka atau dipisahkan mesin. Sekarang untuk mempermudah sobat-sobat mesin, saya akan memisahkan mesin dari rangkanya ya. Kita bongkar dulu filternya biar mudah. Pokoknya sobat pasti udah tahu ya cara membongkarnya ya. Nanti lari ke sensor-sensor untuk membongkarnya ya. Nah, di sini saya sengaja membuat panduan ini ya buat sobat-sobat yang pengen semua sensor jangan lupa dibongkar ya, sama sobat dibongkar. Terus TPS nya semuanya pokoknya dibongkar. Triknya para mekanik ya harus ingat apa yang kita bongkar, jangan sampai lupa. Yang rawan biasanya pada baut-baut gitu. Jadi untuk mempermudah, baut dalaman mesin sama luar dipisah wadahnya ya, untuk mempermudah sobat. Sekarang kita bongkar throttle body ya, throttle body nanti sambil kita turun dibersihkan ya biar semua lancar. Semua yang berhubungan
antara rangka dengan mesin dilepas saja sobat, biar membelahnya gampang. Dengan tujuannya saya akan memisahkan rangka dengan mesinnya biar memudahkan sobat-sobat untuk praktek turun mesin ya. Nah, setelah semua keluar ya, nanti diketok dulu. Ini karena lama sudah tidak pernah dibongkar, pasti si asnya karat ya. Kita ketok pakai obeng ya, besi ya, itu besi kecil sampai mentok. Jadi untuk memisahkan si mesin dengan rangkanya gitu sobat. Kalau sobat banyak pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Nah sekarang kita cabut, kita tarik ya, coba tarik. Nah itu kan tadi kan semuanya terpisah, kabel-kabelnya nggak ada yang tertarik, jadi semua copot ya, lepas. Nah jadi sobat, kalau sudah terpisah ini akan memudahkan proses turun mesin bongkar. Sekarang kita bongkar kapal-kapal mesinnya dulu ya. Nah, ini kita mesin, kita bongkar. Saya tahu sobat sudah tahu lah seperti ini ya. Jadi saya sekali lagi bukan maksud menggurui ya, kita sharing aja, berbagi ilmu aja. Bagaimana sobat, pada umumnya sobat yang belum bisa turun mesin sendiri, coba dipraktekkan ini saya turun mesin pada Vario 10 ya, sama dengan bit juga ya, bit karbu. Ini Vario 10 injection sama lah, yang membedakan sistem karburatornya saja gitu. Nah, ini kan nanti sobat bersihkan ya biar fresh mesinnya. Sekarang kita bongkar tutup head ya, head mesinnya ini ya, tutup headnya. Oke. Nah sekarang kita buka tutup headnya menggunakan kunci L6 sama bongkar boring kunci boring 10 ya. Nah, di sini nanti kita cabut ya kalau udah. Nah, pertama-tama kita bongkar tutup headnya dulu ya, pakai kunci L5. Jangan lupa ya, kunci L6 ya. Supaya ini tutup headnya ya. Kalau seperti ini turun mesinnya agak lebih gampang gitu ya. Jadi enggak makan Asia. Kita coba ditopkan dulu ya, dan sebenarnya enggak masalah, jadi kita pemudah coba kita ditopkan dulu ya. Top ada tandanya ya, yang garis atas bawah sama titik bulat menghadap ke depan. Titik topnya ada tulisan T ya, di bagian magnet ya ada tulisan
gampang kok kita berbagi seperti ini ya, gampang nanti di kolom komentar kita komen-komenan ya, apa kekurangannya atau apa yang nggak paham, kita sharing aja. Mungkin saya juga belum paham semuanya ya, mungkin ilmu sedikit saya berbagi ya, seperti itu. Nah, ini top udah ke depan tanda bulat yang garisnya garis bawah sama garis atas, dan posisi ini menandakan top ya. Kita buka baut digunakannya pakai kunci P8 ya. Ambil ditahan ya di kipas magnetnya ya, untuk supaya tidak ikut berputar itu, seperti itu ya. Nah, kita lepas gigi noken asnya ya, kalau bahasa ininya gigi kensep ya, kamprat gitu ya. Kita lepas ini kan titik awal turun mesin seperti ini sebenarnya. Kalau bongkar-bongkar seperti tadi sobat pasti paham. Nah, yang ini top ke depan, yang bawah itu menandakan di atas bawah gitu ya. Nanti sobat jangan lupa sekali lagi buat baut-baut daleman ya, usahakan wadahnya terpisah semula ya, biar nggak lupa. Sekarang kita bongkar pada setelan keteng ya, setelan rantai keteng ya, kita bongkar biar nanti saat pemasangan tidak terhalang. Udah modal hitam banget ya. Nah, sekarang kita buka headnya ya. Ini baut ini baut 10 terakhir boring ya, penguncinya biar aduh, terus saja pantengin sobat, soalnya ini lumayan lah buat pemula untuk panduan turun mesin sendiri. Mudah-mudahan bisa. Pada intinya turun mesin seperti ini ya. Kalau kita kan tidak punya mesin bubut gampang. Ini saya juga nggak punya mesin porter, saya serahkan untuk porter ke tukang bubut aja, seperti itu ya. Nah, udah selesai, kita lepas headnya ya. Nah, udah kan, udah lepas kan, lepas. Nah, sangat hitam banget. Itu tandanya ada kebocoran pada seher ataupun klep atau seal klep, ada kebocoran ya, intinya seperti itu. Sekarang kita lidahnya lepas dulu ya, lidahnya sama pakainya lepas. Kita rantai ketang ya. Sekarang kita lepas boringnya, ikuti aja lah panduan ini ya, pasti sobat bisa. Ini menandakan seher hitam itu ada kebocoran seperti itu. Jadi tandanya si oli terbakar, yang menyebabkan oli kering, cepat kering gitu, seperti itulah. Saja zoom ya, hitam pekat ya. Nah, kita boring lepas, kita
Ah, nah, seperti itu ya. Jadi di boring ada di sedikit-sedikit goresan ya. Bekas ya mungkin itu bekas seringnya oli oli kurang, jadi ada gesekan antara seher dengan boring itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini yang sehernya kita lepas pinnya ya. Kita buka pen pengunci pennya, klipnya ya. Pasang menggunakan tang lancip ya. Itu aja tang lancip. Bongkar kan ini kita pukul dikit ya, jangan keras-keras pukulnya, nanti kan stang sernya kena, repot lagi kalau kena, aduh mana nambah biaya buat mesin ya. Kita pukul dikit aja ya, pakai tang aja supaya pennya keluar gitu. Kadang ada susah, kita pakai dikit pukul pakai tangan ya, tek gak usah kencang-kencang ya, takut tang sehernya ntar oblak, ini nambah biaya, nambah masalah, repot kan gitu. Rasanya sih gampang banget ya kalau ini, kalau kita teliti antara saat membuka dan memasang, kita ingat saja waktu kita bongkar ya, harus ingat mekanik harus seperti itu. Nah, itu ada bekas gesekan-gesekan dan gosong-gosongan gitu. Jangan lupa ya. Nah, di ring seher udah ada agak berat-berat. Belum pernah turun mesin ya ini. Mungkin kalau ini rekomendasi di turun mesin setengah ya, 0,5. Nah, sekarang kita belanja sehernya ini ke ahas saya langsung ya, biar dan ini kita serahkan ke tukang porter ya. Lamanya turun mesin yaitu menunggu dari tukang porter itu sendiri ya. Oke, simak terus. Sekarang lanjut sambil menunggu mortar boring ya dan belanja, kita coba membersihkan area head clamp ya. Area head yang ada klepnya, ini klepnya semua gosong ya. Kita bongkar dulu nanti ya pelatupnya. Ini sangat gosong sekali ya, keraknya tebal, kita bersihkan nanti ya. Oke. Sangat kotor sekali ya sobat. Oke, kita berangkat ke, nah saya ini sengaja disisipkan ya, saya diserahkan ke tukang porter terdekat langganan saya ya. Harga tergantung tempat ya, beda-beda gitu. Sekarang sambil menunggu di tukang porter, kita akan membersihkan dulu klep ya, klep bersama boring head ya. Kita semprot pakai karbo cleaner ya, karbon cleaner itu biar cepat luntur sih karbonnya ya. Kita bersihkan, kita sikat pakai sikat gigi aja lah, itu lebih efektif juga ya daripada dipakai besi-besi nah, pakai besi-besi obeng ya. Nanti kita lepas dulu ya pelatu klepnya sama klepnya, ntar dipisahin ya. Sekarang kita coba semprot ya pakai karbon cleaner, langsung kan si karbonnya langsung lepas. Ini ke tangan juga perih nih, karbon cleaner sangat keras, awas hati-hati kena mata. Saya pernah mengalami panasnya minta ampun bro. Kita sikat gigi aja ya. Karbon cleaner nanti juga headnya langsung bersih kan. Setelah bersih nanti kita tinggal klepnya kita bersihkan. Oke, pantang terus. Kalau sobat ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya, kita sharing ya, berbagi ilmu ya. Bukan bersih, enggak yang kerak yang di klepnya belum ya, kita bongkar ya, ada klepnya aja.
Oh, setelah saya lepas pelatuknya, tinggal klepnya kita bersihkan. Sangat tebal sekali ya kerak ya, kerak oli yang bekas terbakar ya, kerak karbonnya itu. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu kita skir ya. Kalau sobat pengen tahu tata cara skir, nanti linknya saya bagikan di kolom deskripsi ya. Tata cara skir klep yang baik ya, versi saya ya, bukan maksud menggurui, tapi kita berbagi pengalaman ya. Pada intinya skir sama-sama aja, tapi saya melakukan secara manual ya. Nanti lihat di deskripsi link cara skir klep yang cepet gitu ya, buat para pemula nih. Sekarang headnya udah bersih, nah tinggal membersihkan klep, dan sesudah klepnya bersih kita skir deh seperti itu ya. Tujuan skir supaya kerapatan antara siting klep sama klep tidak ada celah bocor udara ya, karena kalau bocor udara otomatis loss kompresi, dengan kata loss kompresi ya. Klep sekarang ini, klep tadi yang keraknya tebal ini sudah saya bersihkan, sengaja saya skip. Kita kerik-kerik aja pakai cutter ya, sama amplas sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang tinggal kita skir. Nah tuh cara skir buat pemula ya, seperti saya juga, saya sengaja beri cara skir manual pakai tangan ya. Kalau pakai mesin kan mungkin sobat ada yang tidak punya bor apa, bisa dilihat di link deskripsi ya, cara skir klep yang benar ya, anti bocor kompresi. Saya kasih sedikit awalan ya. Pertama pakai amril guna menghilangkan kerak karbon yang nempel ya, jadi akhirnya habis tuh, jadi rata antara klep sama siting klep gitu ya. Terima kasih yang halusnya aja sedikit, tinggal disediakan selang ya, ini selang, dan nanti dimasukin dan putar-putar itu ya dasarnya ya. Kalau mau lebih jelasnya nanti saya ada di deskripsi ya, link cara skir klep yang benar anti bocor kompresi ya, versi saya ya. Nah seperti ini ya, kita cara skir itu seperti ini ya, digesek-gesek searah jarum jam lah, naik turun berlawanan searah jarum jam. Oke. Nah setelah skir tadi saya sengaja skip, kita tes kebocoran ya. Kita bersihkan dulu ya, barangkali takut ada bekas amril yang tertinggal, bukan bisa mengganjal adanya celah. Kita bersihkan semuanya dulu ya. Saya sengaja ini bukan sengaja dilama-lamain, biar sobat jelas ya, terutama pada pemula yang menginginkan belajar cara turun mesin sendiri. Kita harus bersihkan dengan angin bertekanan ya, yang punya kompresor, yang enggak mah cuma dilap kering juga nggak apa-apa. Oke, sekarang lanjut ke tes kebocoran ya. Tes kebocoran kita pakai bensin. Nah, pas dilubangin kita tiup pakai angin bertekanan ya. Kalau tandanya disemprot ada angin bertekanan, itu tandanya masih ada kebocoran. Nah yang ini tidak ada kebocoran, bagus ya. Nah, itu ini trik saya seperti itu. Sekarang yang outnya kita tes pakai bensin lagi. Terus kita semprot pakai angin tekanan, tuh kan bagus, tidak ada kebocoran. Kalau mau mengecek ini si fire klepnya kita pasang dulu sekalian ya, sama seal trapnya. Ini menandakan tidak ada kebocoran kompresi. Nah, itu kan setelah tadi mengetes, nah kita pasang semua ya, jangan lupa pelatuk klepnya ya, dengan kecelahan standar ya, seperti 14.
0,14 sama dengan 0,12 atau 0,10 nggak apa-apa. Nah sekarang ini boringnya udah datang dari tukang porter, sengaja saya skip lagi. Ini boring yang udah quarter dan seher yang baru. Nah ini seher yang sebelumnya, kelihatannya bedanya ya kan. Ini saya sengaja ambil seher yang ori ya, beli langsung dari AHM ya, dari dealer. Ini kan soalnya pelanggan pinginnya pakai yang ori, saya belinya ke AHM sekalian sama yang punya ya. Nah sudah dites tadi sama tukang quarter. Sekarang setelah ini sobat tinggal pasang ring sehernya ini ya. Nah, saya masukkan lagi ya. Ini sebenarnya ada di link di tutorial saya cara masang ring seher ya. Sekarang saya mau jelaskannya di sini ya biar sobat jelas ya. Kita buka dulu ya. Saya pakai Honda asli ya, original, biar kekuatannya dijamin ya, seperti itu. Pertama-tama ya kita harus mengetahui fungsi dan posisi ring seher ya, dan letak-letaknya harusnya di mana ya, seperti itu ya. Nah ya ini klip pen seher ya, pengunci pen seher ya, yang tadi seperti yang ini ya, penguncinya ya supaya tidak oblak. Yang ini ring oli ya. Ini fungsinya menggencet ring cacing ya yang tengahnya ya. Jadi ring cacing berada di tengah-tengah ya, itu kalau satu set sebutnya ring oli ya. Jadi oli masuk ke saring lewat itu. Nah yang agak gelap ini ring kompresi 2 ya. Awas ya, jangan lupa yang tulisannya di atas posisinya harus menghadap ke atas. Itu ya. Paham ya, paham? Paham ya, saya yakin paham. Ini posisinya di ring kompresi 2. Nah yang ada cerah-cerah ini ring kompresi 1. Ini posisinya paling atas. Jangan lupa lagi posisi yang ada tulisannya harus menghadap ke atas ya. Gitu, seperti itu ya, paham? Sobat pasti paham ya, kalau dipraktekkan sendiri ya pasti paham. Sekarang kita lari ke merakitnya. Nah ini sehernya ya. Pertama kita pasang dulu yang paling bawah, yaitu ring oli gitu ya. Posisinya harus paling 45 derajat ya, berenggangan ya. Ini masing-masing 45 derajat. Nah ini ring cacingnya berada ya posisi paling bawah, urutan ketiga ya. Ring oli diapit dengan ring oli 1 dan 2. Jadi si ring cacing itu dicapit antara ring oli 1 dan ring oli 2. Jadi posisinya ring cacing ada di tengah ya, kedempet gitu lah, kecepet gitu. Nah ini cara masukin ini, karena ring oli lebih tipis ya. Posisinya paling bawah nomor 3 ya, paling bawah gitu. Sekarang nah jadi usahakan ya posisinya menghadap bawah ya, jaraknya sekitar beberapa derajat, jangan satu lurus ya. Nah ini ring oli yang kedua di bawah ya. Fungsinya itu ya menggencet ring cacing ya, gitu. Gampang lah, sobat lah, pasti paham lah setelah nonton tutorial ini, pastilah sobat paham gitu ya. Sekarang kita pasang ring kompresi yang kedua ya, nanti yang satu di terakhir ya. Cara pasangnya seperti ini, tulisannya awas ya, jangan sampai lupa di atas ya.
ini. Nah, dimasukin ke celah yang nomor 2, ring kompresi 2 soalnya ini ya. Kita masukin lep. Nah, kiranya seperti ini ya. Masukin, jangan lupa yang ada tulisannya menghadap ke atas ya. Ring kompresi 2 lebih gelap. Dan sekarang ring kompresi 1 ya. Nah, warnanya agak terang, lebih terang ya. Gitu ya. Ingat tulisannya menghadap atas ya. Seperti ini ya. Sobat perhatikan cara memasukkannya ya, biar tidak ada cacat di seher. Nah, seperti ini aja. Posisinya ring 1 sekitar jaraknya sekitar 45 derajat ya, 1. Ring 2-nya ya 3, 2 ya. Posisinya ya, ring oli di bawah menghadap semuanya ya. Jadi sekitar 45 derajatan ya, silang-silang. Ini ring oli sini nempel, penguncinya ring cacing di tengah. Ya, seperti itu ya, paham ya? Nanti dipraktekkan sendiri ya. Gitu. Setelah itu kita kasih pelumas ya untuk memasukkan ke boring ya, untuk mempermudah ke boring ya. Kasih pelumas dulu ini pen ya. Coba kita masukkan dulu pennya, kita coba masukkan karena kalau baru biasa suka ada seret-seret. Nah, pertama si penguncinya, pen penguncinya dimasukin 1 dulu ya, buat nanti untuk memudahkan memasukkannya ya. Yang pas dimasukin nanti terhalang kunci itu gitu, seperti itu ya. Kita masukkan dulu klipnya ya, klip pennya ya. Satu aja dulu dimasukin, mau kanan mau kiri gimana enaknya sobat saja ya. Nah, perhatikan seperti ini ya. Ini jadi fungsinya mengunci ya. Nah, jangan lupa dikasih pelumas dulu ya, biar memudahkan memasukkannya gitu ya. Nah, gitu. Udah kan? Sekarang kita coba nanti dimasukin ke boring ya. Kita buka dulu ya pennya ya. Kasih pelumas dulu ya, biar licin, biar mudah nanti memasukkannya. Perhatikan terus ya. Tidak lupa pada sobat yang mempunyai pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya, biar rame ya. Bisa tukar pikiran, mau pemula ataupun yang sudah ahli memberitahu lah, seperti itu ya, kita curhat. Nah, sekarang boringnya juga jangan lupa dikasih pelumas. Kalau bisa ya pelumasnya yang baru ya, saya juga ini yang baru dimasukin biar tidak ada terjadinya cacat di boring. Nah, coba nanti nah gini ya cara memasukkannya. Si ring kompresi 1 sama kompresi 2 ditekan ya, rata dengan seher gitu. Jadi nanti mudah masuknya pas ke celah boringnya gitu ya. Karena fungsi ring seher yaitu untuk mengkompresi, meminimalisir kebocoran ya gitu. Jadi si seher sebenarnya tidak 100% rapat, dirapatkan yaitu dibantu dengan ring seher gitu ya. Kalau ring oli ya untuk pelumasan seher itu sendiri ya di boring. Nah, di sini pakai kuku aja atau punya alat, di sana ada alat. Ring seher ditekan ya supaya rata dengan seher dan mudah memasukkan ke boring gitu. Nah, sekarang ini sudah masuk ya. Ini kan agak-agak kenceng ya. Nanti kalau udah masuk dan udah jalan motor nanti harus indrayen ya. Ini harus rata. Nah, nanti dilonggarin dikit ya, biar si pennya keluar dan memudahkan memasukkan ke stang seher nanti ya. Jarak ya, no seperti ini sobat ya, dicoba dulu
Ya barangkali sobat yang menginginkan turun mesin sendiri ya bisa ditiru cara seperti ini ya. Nah, berbagi ilmu dari pengalaman saja ya. Saya tidak ada bermaksud menggurui atau apapun, tapi saya ingin berbagi ya, khususnya buat pemula gitu. Nah, sekarang tinggal perakitan memberi lem packing ya, sedikit saja ya. Saya biasanya selalu pakai lem packing, tidak juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi untuk biar lebih kuat, biar lebih rapat, saya selalu memberi lem packing ya, seperti itu ya. Ini packing boring ya di bawah ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa posisinya ya, posisi pas lubang rantai keteng gitu ya, seperti itu ya. Pokoknya terus ikutin cara video ini ya, biar tidak gagal paham lah, seperti itu ya. Ya kan sudah pasang packing, baru kita memasukkan seher yang udah ada boring yang udah ada sehernya ya. Kita memasukkan sana, kita perkira-kirakan si pen lurus lubangnya dengan stang seher ya gitu. Kenapa si seher saya masukkan ke boring? Biar mempermudah gitu ya. Kalau dipasangkan sehernya dulu ke stang seher biasanya agak sulit gitu. Itu pengalaman saya, tapi kalau sobat pahamnya masangin seher dulu ke stang seher silahkan. Tapi saya masangin seher dulu di boring ya, biar mudah memasukkan pen ke stang seher dan tinggal klopin aja gitu, tinggal memasukin aja. Kita kecengin ke lubang stang seher ya, diusahakan. Nah, ini kan masih kenceng, nah itu kan ini tandanya udah masuk ke stang seher ya. Jangan lupa dorong nanti ya, rantai keteng jangan lupa masukin. Nah ini dikorek-korek ya. Nah setelah rantai keteng masuk ya, misalkan diganja ya supaya tidak bolak-balik, lepas biasanya lepas ya. Ya itu pengalaman saya gitu. Diganja sama apa gitu ya, biar si rantainya tidak melorot lagi ke belakang. Nah sekarang kita kunci pennya ya, jadi tadi baru satu kan, sekarang jadi dua-duanya. Usahakan si lubang boring ditutup. Pengalaman saya waktu masukin sama tang lancip ya, mental tidak masuk, akhirnya masuk ke kengkre dan akhirnya jadi turun mesin semua. Itu pengalaman saya. Maka dari itu saya disiasati dengan dihalangin dulu pakai kain supaya masang klip pen seher tidak pas kita susah-susahnya tidak masuk ke lubang malah mental kemana gitu. Saya pakai tang lancip ya, di lubang boringnya saya tutup pakai kain demi keamanan, takut lepas gitu ke lubang. Nah sekarang sudah masuk ya. Kalau sudah masuk kita tinggal dorong. Nah itu kan sehernya masuk, sudah masuk ya. Nanti kita tinggal ngejar top ya. Usahakan ya dipegangin biar itu muter ya. Posisi seher, kalau posisi top biasanya seher di atas, nanti top magnet otomatis si seher pasti di atas ya. Usahakan coakan pada top magnet berada pada titik T. Nah, ada tulisan ya, T itu adalah top, kalau F fire adalah pengapian gitu ya. Tuh coba diperhatikan terus. Nah berarti ini seher berada di titik mati atas.
dan si titik top ada di coakan itu ya. Kita lihat ya, nah coakan ada di sini, no, pas yang segitiga itu ya, ada tulisan T ya, berarti itu titik top. Diusahakan nanti pas tel top coakan sama tulisan yang ada di magnet sejajar ya, itu menandakan seher berada di titik mati atas gitu. Seperti itu ya, ada kan tulisannya, sobat bisa carilah. Kalau turun mesin, setiap turun mesin di magnet pasti ada tulisan T sama F. Kalau F itu fire, pengapian, kalau T titik top ya, titik mati atas kalau di sehernya ya. Ada ya tulisan T itu top. Nah, ya. Itu gunanya untuk mengtopkan antara noken as, posisi seher dan posisi magnet. Nah, ini kan sehernya ada di atas ya, titik mati atas seperti itu. Nah, kita sebentar lagi memasuki masang head ya. Jangan lupa kita pasang packingnya. Nah, tidak lupa selalu pakai lem packing kalau saya ya, biar lebih rapat ya, lebih megang gitu ya, tidak ada kebocoran kompresi ya, meskipun baru. Dan pasang lidah tensioner jangan lupa ya. Aduh lupa ya, lidah tensioner dulu masukin baru packing ya. Aduh, saking fokusnya ya. Sorry. Ini lidah tensioner ya, fungsinya ya menahan rantai keteng itu ya, supaya tidak bergesekan dengan boring langsung. Kalau bergesekan boring langsung pasti bunyi kretek-kretek gitu ya. Nah, sekarang setelah pasang lidah tensioner, kita pasang packing ya, packing head gitu ya. Nah, setelah itu tuh pasang pen itu ya, pen jalur titik direct lurus ya, antara boring dan seher dan jalur oli gitu ya. Itu ada pen khusus jalur oli ya, dan ya itu sebenarnya untuk supaya tegak lurus antara boring sama head ya, dan juga jalur oli gitu ya, tidak ada kebocoran. Seperti itu ya, paham ya, paham. Udahlah, dapat diikuti sama sobat semuanya ya. Jangan lupa lah komen, dan juga ya tidak lupa subscribe ya, biar kita bisa saling berbagi informasi dan ilmu ya. Seperti itu. Sekarang kita pasang headnya ya. Nah, pasang head yang tadi udah kita bersihkan ya. Yo, lanjut kita pasang headnya ya. Jangan lupa ya, posisinya jangan kebalik antara in sama out. Fokus ya, harus fokus. Dan jangan lupa itu rantai ketengnya dimasukin dulu biar saat kita mendorong tidak tergencet ya. Biasanya lupanya seperti itu ya. Nah, kita klopin aja ya si pen dudukan jarum pompa oli dengan dudukan headnya ya, biar simetris ya, tidak miring atau gimana, biar tegak lurus gitu ya. Nah, kita pukul dikit ya, karena adanya pen itu ya, pen lubang oli, biar lurus ya. Oke, lanjut. Sesudah ini dan rantainya udah keluar ya, udah diganyel, kita baut ya, kita membaut ya. Baut head ke boring ya, fungsinya untuk mengunci pakai kunci T10 ya.
baut head ya, pakai ring, jangan lupa, jangan ketinggalan ringnya ya, pakai kunci 12 ya, mau 12T itu, mau tracker ya gak masalah, yang penting feeling kita saat mengencangkan ya halus rata ya, itu biar tidak ada kemiringan. Teorinya seperti itu ya, kalau ada kemiringan 0, sekian bakal terjadi getaran pada mesin gitu ya. Nanti kita kencangin, setelah kencangin nanti kita setel top ya gitu. Kita kencangin baut pengunci head sama boring sama kunci T10. Dan kita kencengin baut 12 head ya, ini untuk biar sampai kenceng aja ya, feeling ya, jangan terlalu kenceng nanti malah murnya slack ya, malah rusak. Feeling aja kita ya, nah, pakai feeling aja, mudah kok, mudah cara turun mesin. Ini sebenarnya kalau turun mesin itu sih yang nggak lama ya, yang lama itu menunggu di tukang porter, tambah kita kan proses kir gitu kalau di bengkel ya. Belum lagi kita dapat pasien ya, konsumen, jadi dibiarin dulu. Sebenarnya 1 hari juga ini beres kalau sama sendiri ya. Kalau tidak ada gangguan 1 hari juga beres lah. Enggak 1 hari, setengah hari juga beres misalkan. Kalau semuanya tidak ada gangguan gitu ya. Sengaja saya buat ini buat sobat-sobat yang pingin bisa turun mesin sendiri atau kan biar lebih irit lah gitu pembiayaannya, apalagi buat abang ojol ya, pasti bang ojol punya kunci-kunci sendiri, turun mesin sendiri, bisa dicoba lah pada video ini ya, silahkan aja coba gitu. Nah sekarang kita lanjut ke pasang gigi noken as, yaitu masang top. Nah ini nyawanya ya, nyawanya untuk mesin hidup yaitu setel top ya, antara titik pada magnet sama titik pada gigi noken as gitu ya, itu harus selaras. Kalau tidak selaras ya tidak hidup gitu. Jadi patokan kita ya, kalau pada Vario ada titik garis atas, garis bawah, dan titik bulat menghadap ke depan seperti itu ya. Pokoknya dibantu teman ya, di rantai keteng nanti garis atas, garis bawah sama titik bulatan menghadap ke depan, dan diusahakan si magnet tegak lurus pada tulisan T topnya, yaitu menandakan topnya selaras. Nah ini garis ke atas, garis ke bawah, dan ini titik bulat ke depan gitu ya, menghadap ke depan seperti itu. Ini sebenarnya nyawa dari hidupnya motor. Kalau cara ngetopnya salah, motor tidak akan hidup seperti itu sobat ya. Nah ini yang penting sobat pelajari yang ini ya. Kita setel top ya, kalau bisa dibantu sama teman gitu. Sendiri juga sih kalau feeling kuat nggak apa-apa. Posisi T di magnet tadi sejajar ya, jangan lupa. Dan ini garis pada gigi noken as sejajar juga ya, yang atas yang bawah dengan tutup dengan batas headnya ya gitu. Nah seperti itu. Nah ini gunanya saya dipisahkan dari rangka mesin biar sobat lebih mudah setting dan pemasangannya ya. Nah ini saya udah tegak lurus ya. Udah tegak lurus, udah stop antara magnet sama titik pada noken as dan gigi noken as ya.
kita lihat ya, garis atas, garis bawah, dan titik yang menghadap bulat yang menghadap ke depan itu harus menghadap ke depan, itu mendadakan kompresi selaras ya. Sekarang lubang noken as kita selaraskan dengan lubang giginya ya, untuk membaut ya. 8 ini ya, saya nggak masuk sedikit ya, congkel aja nggak apa-apa. Kalau ini nggak ada ini sudah pas ya. Sekarang tinggal pasang baut 8 ya. Baut 8 fungsinya untuk mengunci gigi noken as itu ya, gitu. Kalau serasa topnya udah tegak lurus, udah selaras, sobat boleh langsung mengencengin aja ya, langsung aja kencengin nggak apa-apa. Itu tandanya topnya udah bagus, dijamin waktu perakitan dan pasang semua instalasi listrik motor jamin hidup gitu. Nah udah selesai kan, titik atas, titik bawah sesama dengan tip noknya ya, titik yang di magnet ya. Kita nanti tinggal lanjut pengencangan ya, kencang, jangan sekencang-kencangan nanti patah ya. Pengalaman saya pernah patah, waduh, jadi kan kacau patah. Secukupnya aja ya, kita ngencengin aja ya, dibantu sama teman megang di magnetnya ya biar diam. Nah, saya juga dibantu tuh, jadi si kipasnya dipegangin dia udah ikut. Oke. Sekarang kita pasang nanti ya setelan tensionernya. Ini penting nih. Pentingnya setelan tensioner yaitu kalau tensionernya rusak di mesin akan bunyi berisik. Berisik, jangan salah loh. Kalau tensioner rusak ya tik 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 itu rusak ya. Biar tidak terjadi kebocoran ya, packing sengnya kita dikasih lem packing biasanya. Seperti itu biasa ya. Jangan lupa selalu pakai lem biar tidak kebocoran. Nah, sekarang si gigi tensionernya diputar dulu ya, biar mudah memasukkannya. Nanti kalau sudah masukin, setelah kencengin kita kembalikan. Ini otomatis ya, otomatis menekan ya, karena ada pernya itu di dalam tensioner ya. Nah seperti ini kan jadi mudah. Nanti setelah ngencengin kita kembalikan kunciannya jadi setelan sempurna dan menyetel rantai jadi agak kenceng gitu ya. Gitu, seperti itu sobat ya. Panteng terus, jangan lupa share, subscribe ya. Sobat lah pasti bisa kalau mengikuti panduan ini gitu ya. Nah kita kembalikan ke posisi yang panjang tadi semula ya. Disentuh juga langsung ngejepret kok itu. Jadi ngejepret itu di mana si rantai keteng kendor, jadi otomatis si setelan itu menekan gitu karena ada per gitu. Sekarang kita tutup baut tensionernya ya, baut setelannya. Kita tutupkan biar tidak ada kebocoran oli seperti itu. Paham ya, paham, bisa mengikuti ya. Nah sekarang kita lanjut ke tutup head ya. Waktu turun mesin yang punya ngomong oh selalu ada kebocoran, ternyata si packing karetnya itu sobek ya, jadi terus olinya keluar. Sekarang saya beli di AS juga di Honda ya, biar tidak terjadi kebocoran saya beli karet baru original karena maunya yang punya pingin memakai original gitu, biar enggak itu apa sih katanya keluar oli itu jijik gitulah, jadi membuat kotor mesin tuh ya. Gampang, ini tinggal masukin aja gitu. Simak terus, jangan sampai lupa ya. Seperti itu, ikutin video ini terus ya. Nah setelah rasa cukup, masukin kita baut ya, tutup headnya ya, kita baut
Yang tadi juga yang harus panjang ingatan, ini awal bongkar, sekarang jadi awal masang lagi ya, pakai kunci L6 ya. Kencengin aja secukupnya. Kalau sudah top semua, udah rasa beres, pembaudan udah rasa kenceng, sobat pasti bisa lah memasang kembali yang tadi soket-soket dan switch-switch yang sudah dibongkar. Pasti bisa, kalau ingat bisa memasang kembali lah seperti itu setelah dipasang, dibaurin lagi ke rangka ya, seperti itu ya. Kencengin secukupnya saja sobat, jelas, biar tidak ada bocor gitu. Bocor oli kan ke mesin jadi resek ya, jadi kotor gitu ya. Cukup lah, paham ya, sampai di sini paham ya. Ikuti aja terus dari awal sampai akhir, pasti bisa, dijamin. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita rakit deh, pasang ke rangka ya. Pasang ke rangka sobat pasti paham lah. Nah, ini saya skip sengaja ya, biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Nah, sekarang kita pemasangan ke yang soket-soket yang tadi dan throttle body tadi ya, kita pasang kembali ya. Pasti sobat tahu ya jalurnya, nggak tahu pasti jalurnya nggak bakalan kemana. Soket ada lawannya, itu ada lawannya, yang baut tadi yang dilepas ada lawannya, seperti itu ya. Mudah lah, gampang lah gitu. Seperti itu, gampang lah, pasti paham lah, pasti ingat. Soalnya kan tadi sobat bongkar. Sekarang kita pasang dulu throttle body ya. Throttle body tadi saya udah bersihin sendiri ya, udah dijamin tokcer, udah dibersihin. Tadi kotor, sekarang udah kinclong, udah dibersihin ya. Nah, jangan lupa pakai packing biar tidak ada kebocoran, itu ya. Awas bautnya jangan sampai ketukar, seperti itu. Dikencengin secukupnya, jangan terlalu kencang, nanti rawan slack ke lubang bautnya ya. Rawan slack gitu. Pengalaman saya gitu, terlalu kencang, tadinya niatnya mau ngencengin sekencang-kencangnya malah slack gitu. Pakai kunci 10 ya, jangan lupa kencengin aja pakai kunci 10. Nah, cukup lah, paham ya, dari sini paham ya. Setelah ini tinggal perakitan ya. Nah, kita pasang gas dulu ya. Gas dulu ya, setelah throttle body terpasang kenceng dan rapi, tidak ada bocoran. Kita pede aja ya, kalau turun mesin sepertinya harus pede, harus feeling kuat gitu ya. Pasang kabel gas ya, pakai kunci 12 juga ya, jangan lupa yang seperti tadi ya. Ya, kencengin ya secukupnya setelah. Oke. Ya, cukup ya. Nah, ini dudukan supaya si kabelnya tidak kemana-mana, jadi penguncinya ya gitu. Paham ya, sampai di sini paham ya. Sekarang kita masukin selang pompa bensinnya ya. Selang pompa bensin nih biasa ada penguncinya, harus dibuka dulu sedikit, pasti masuk. Udah masuk, ada penguncinya yang warna putih, tinggal kunci seperti itu ya. Pakai jarak aja ya, ada penguncinya menghalangi, seperti itu ya.
fokus, harus ingatan, harus kuat sama feeling ya. Pasti bisa lah coba di rumah. Saya dijamin panduan ini bisa diikuti sama sobat ya, meskipun belum pernah turun mesin atau ada kendala. Nanti komen aja di kolom komentar ya, biar nanti saya tambahin, saya jelasin, saya kasih tahu, berbagi pengalaman ini ya, gitu. Nah ini penguncinya, tinggal klip aja ya, tinggal masukin aja kuncinya untuk mengunci ya, karena tekanan pompa bensin ya sangat besar gitu. Tuh, ya. Tuh, ini rada susah barusan ya. Nah sekarang ke soket-soketnya yang TPS, ke sensor-sensor yang di throttle body ya, tidak akan ketuker kok, tinggal pasang-pasangin aja. Kalau sobat tadi mas pas bongkar inget, pasti inget ini, dijamin nggak bakalan ada yang salah, soalnya soket-soket warnanya dan bentuknya udah sepasang gitu, berbeda ya. Saya ini pasang dulu masa ya yang tadi udah lepas. Tuh. Jangan lupa pokoknya ikuti aturan bukan aturan ya, panduan ini ya gitu. Pastilah paham ini sobat lah, dijamin 100% bisa ya. Kalau nggak bisa ditanya-tanya di kolom komentar ya. Kita udah pasang soketnya ya, nggak ada yang bakalan ketuker kok, sama lah, karena jalurnya dan bentuknya sepasang-pasangan ya. Ini tuh tinggal masukin, awas klipnya sampai ada bunyi klik ya, kalau tidak itu longgar, menyebabkan motor tidak bisa hidup ya. Yang tidak bisa hidup nanti malah berbet harus klik, jadi itu tandanya mengunci gitu ya. Tuh, nah ini sensor injektornya ya. Tuh, saya pastikan lagi ya. Nah, sekarang kita soket spool sama soket yang lain ya. Tuh, soket termo ya, panas. Soket spool, yang ini soket termo ya, ada dudukannya di mesin, tinggal klik lah ya, pas itu ya. Ini kadang lupa saya juga nih nyantolinnya di mana gitu. Nah gitu ya. Sekarang kita soket spool tadi nggak bakalan tuker kok. Spool jalur setrum dari aki gitu ya, nggak bakalan tuker, dijamin. Nah ini soket spool ke atas udah pasang-pasangan kok, udah berpasangan, tidak akan tertukar. Silahkan sobat ingat tadi waktu membongkar, pasti ingat ya, tuh mekanik harus ingetannya harus ekstra gitu ya. Apalagi sama baut, banyak kasus wah semenjak di servis sini bautnya hilang, bautnya kurang 1 kurang 2. Nah itu diusahakan kalau jadi mekanik jangan sampai gitu. Pengalaman konsumen sering ngeluh seperti itu, bautnya jadi berkurang gitu. Nah ini sensor bawah nih ya, jangan lupa, pokoknya tidak akan ketuker lah, dijamin. Aduh, kadang susah kalau nggak ini, emang pas agak ini apa ya, susah. Nah bisa masuknya. Nah sekarang kalau dicek semuanya soketnya udah nyambung, udah selaras, kita nanti ini udah bagus ya, kita tinggal tes mesin ya, tes kehidupan. Tapi sebelum itu kita ganti dulu busi ya, semua kasih baru biar mesin serba baru turun mesin baru, oli nanti ganti yang baru tuh, biar enak
ke sehernya ya, indrayen ya, istilahnya indrayennya enak tuh. Karena kan kalau sebelumnya oli yang bekas tuh, mesin tuh yang bekas-bekas itu gosong ya, seringnya telat ganti oli seperti itu ya, jadi gosong. Nah, kencengin ya, pakai piling saja, jangan terlalu kenceng. Kekencengan malah dratnya rusak, selek ya. Udah cukup, kita pasang padudanya ya, padudanya. Nah oke kan, sekarang satu lagi ganti oli ya, oli baru tuh. Semua saya pakai yang baru ya. Ya kalau turun mesin harus pakai baru, biar semuanya jos gitu ya, biar enak pas awal penghidupan motor, jos gitu ya. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Paham? Bisa diikuti ya. Bisa dicoba sendiri ya. Jangan lupa ya, subscribe ya, komen di kolom komentar. Kalau ada yang nggak paham, saya tidak ada maksud menggurui, tapi saya berbagi pengalaman ya. Nah, kalau semua oli udah diisi, soket-soket dicek udah bagus, sekarang kita setting mode ya. Biasa kalau turun mesin motor harus disetting ya, mode 1 saja ya, standar aja. Cara resetnya ada di link nanti di deskripsi ya. Tanda kalau turun mesin soket kan semua dilepas, nanti ada kode kedip error ya, itu pasti karena semua sensor tadi kan dibongkar, pasti ada kedip error. Kita coba hidupin ya, pasti ada kedip error ya. Itu seperti itu, no. Perhatikan, set. Nah, ini ada kedip error karena tadi sensor-sensor kan dibuka. Cara setting secara manual ada di nanti di linknya ya, di konten saja ada. Nanti linknya saya simpan di kolom deskripsi ya. Gitu. Di sini ya di OBD itu ya, bisa setting pakai kawat manual ya, secara manual ya. Secara laptop juga bisa, saya ada ya. Nah, setelah di reset tidak ada lagi kedipan ya yang tadi. Nanti lihat aja cara reset manual ya. Nah, sekarang kita coba penghidupan ya. Nah, gitu ya. Kita coba kompresi kan padat, bagusan nyala. Gitu, oke ya. Paham sampai di sini ya? Paham, pasti paham ya. Kalau diikuti dari awal sampai akhir, sobat pasti bisa ya. Mati. Pasti bisa. Kenapa? Karena saya dari awal sengaja ya untuk berbagi. Dari dulu saya pengen bisa itu sampai ke kursus di HMTC Bandung ya. Sekarang kita berbagi pengalaman saja, bukan maksud yang menggurui ya. Ini tanda turun mesin berhasil ya. Gitu. Kalau sobat mengikuti dari awal sampai akhir, sobat pasti paham ya. Jangan lupa komentar ya, share dan subscribe ya buat saya ya. Oke, ini tanda menandakan turun ini mesin ini berhasil ya sobat ya. Saya tidak ada maksud menggurui, tapi saya maksudnya berbagi pengalaman ya. Oke, selamat mencoba. Salam kuku hitam dari saya. Ciao.